Yo guys, kembali lagi bersama saya Itok Aman di channel YouTube yang Pada konten kali ini saya sedang bersama dengan teman-teman dari Rumah Baca Aksara. Rumah Baca Aksara itu salah satu komunitas literasi yang sudah mau masuk usia yang ke-2 tahun. Usia yang ke-2 tahun. Letaknya posisinya di Ruteng, alamatnya di Ruteng. Di Ruteng Gang SPBU terus ke bawah. Terus ke bawah. Ada lagunya. Ada lagunya. Belok kiri sebelum pertamina. Belok kiri sebelum Pertamina. Belok kiri sebelum Pertamina. Bila Pertamina kau Carap. datang dari arah kota, Langsung saja menuju ke RBA Pertamina. RBA. Belok kiri sebelum perempatan. Itu belok kiri. Oh iya. Terserah. Maunya ada bikin lagi. Tambah Ada lirik. perempatan. Kalau belum ada bensin, si bensin dulu di Pertamina baru ke RBA. Ya, ke Pada konten kali ini saya mau tanya-tanya dengan teman-teman dari komunitas Rumah Baca Aksara ini. Kebetulan mereka sudah beberapa kali bikin kegiatan menghidupkan kreativitas di Kota Ruteng. Cuman yang perlu kita tahu adalah bagaimana mereka bisa menghidupkan komunitas di saat pandemi. Sebelum ke sana kita perkenalkan dulu. Jangan sampai lupa perkenalan. Siapa yang ngomong? Yang baru datang Abang Gonsa, salah satu pelukis yang ada di Rumah Baca Aksara. Manggarai Art, Instagramnya @manggarai_art. Manggarai Art. Kalau misalnya teman-teman mau bikin lukisan bisa langsung DM ke Manggarai Art di Instagram atau di Instagram Rumah Baca Aksara. Di YouTube, di Facebook juga ada. YouTube juga ada Rumah Baca Aksara. Yang tidak ada Rumah Baca Aksara paling di JNE dan kantor pos. Ini Abang Gonsa, terus Abang Geril sebagai ketua koordinator ya. dipercaya oleh teman-teman. Dipercayakan oleh teman-teman sebagai koordinator sekaligus tuan rumah. Tuan rumah bahwa tadi. Tuan rumah kalau misalnya ada orang datang belanja. Ada orang datang bertamu. Terus ini Abang Tibot, Bunda Tibot. Bunda Tibot, tapi kadang-kadang sebagai Kijoko Bodo. Iya, Pak. Kijoko stupid. Kalau di TV Kijoko Bodo, ini Kijoko cerdas. Karena Kijoko Bodo tidak bisa bikin sablon karena dia bodoh. Yang ini cerdas bisa bikin sablon. Kalau misalnya mau bikin sablon untuk quote-quote di baju atau misalnya mau bikin baju-baju komunitas, baju seragam atau apa, bisa di Rumah Baca Aksara juga punya ruang untuk itu. Terus ini Abang Abim, orang Bima yang sudah bertahan hidup lama di Manggarai sebagai petani Nusantara. Petani Nusantara itu di bagian apa tuh Bang? Kopi? Di bagian remasan. Kalau bikin kuburan bisa. Abang Abid lama di Blitar. Lama di Blitar kan? Di sana ini Lama di Blitar, pertanian juga. kemudian ya di pertanian, komunitas juga, di literasi juga. Kemudian saya tersesat di jalan yang benar di Rumah Baca Aksara. Itu tersesatnya jauh sekali itu Bang. Iya, dari Blitar akhirnya sampai ke Nusa Tenggara Blitar itu NTB, sekarang NTT. Nusa Tenggara Blitar. Nanti itu kan tol loh. Kalau ini Abang Ari Sagero, akun Facebooknya Sagero. Instagram ya. Dia salah satu penulis keren yang ada di Rumah Baca Aksara, tapi belum menghasilkan buku, namun sudah menghasilkan banyak tulisan. Kemarin ikut terlibat di akselerasi yang diselenggarakan oleh Menteri apa? Kementerian Ekonomi kreatif. Oh, Ekonomi kreatif. ekonomi kreatif. Di Kalau 18. ini Abang Ambo, salah satu musisi, mahasiswa. tapi juga biasa isi acara bagian musik-musik yang ada di Rumah Baca Aksara. Kalau radio mati dia yang hidup. Bisa jadi saksi. Santai. Pas perform kasih jazz kalau mati lampu saya Atur-atur main. teman-teman. Itu sangat berperan penting. Ya. Jangan sampai kalau misalnya mikrofonnya tidak bagus, acara tidak berjalan dengan baik. Kalau abang yang satu ini, Apa? ini pelukis yang ada di Rumah Baca Aksara juga.
Cuman beda genre ya tuh. Beda jalur. Beda jalur. aliran. Beda aliran. Kalau saya SMA di sketsa, ini masih SMA. Surrealis. 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 Itu yang mana surrealis? Ya, Surya pokoknya- Pedagang. Ya pokoknya itu surrealis. Surrealis. Kalau teman-teman tidak tahu surrealis, cari di Google. Googling. Jangan lupa langsung follow IG-nya saja. Coret suka-suka. Instagramnya coret suka-suka. Bang Abim punya tembakau Manggarai. Tembakau rutin. Berkecimpung di dunia pertanian. Tembakau rutin. Apa Instagramnya Bang Abim? Abim Gondrong. Abim Gondrong. Timotius. Timotius @Abim Gondrong @Arendampus @Ambrosius Coret suka-suka. coret suka-suka. Kalau semua nama itu tadi tidak ada, coret-coret saja. Abang Virgilius Geril ya Bang. Virgilius Geril. Virgilius Geril. Virgilius Geril. Pakai J atau G? G. Ya. Virgilius Geril. Tapi bacanya Virgilius Geril. Manggarai Art sudah. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, bagaimana cara teman-teman bisa menghidupkan komunitas selama pandemi? Kalau dari rumah baca sendiri mengandalkan kreativitas bagaimana? Kita mengandalkan kreativitas itu yang selain bisa mengembangkan potensi dari masing-masing teman-teman yang terlibat, ya di satu sisi juga bisa secara finansial pun bisa menopang, paling tidak bisa apa sih, bisa menghidupi lah selama pandemi ini kan, ya jualan dari hasil karya, terus kolaborasi misalnya dari sketsa kolaborasi sama yang divisi sablon seperti itu. RBA Kitchen. Mungkin RBA Kitchen. Divisi-divisi yang tadi kita perkenalkan ini masih ada yang kurang, apa masih ada yang kurang? Ada 4 divisi. Yang pertama itu divisi daur ulang sampah kertas, terus divisi R, terus divisi pertanian sama divisi sablon. Sama divisi apa? Ada 4 divisi. Nah, 4 divisi itu yang menopang. gerakan. Selama ini kan saya sering ikuti postingan teman-teman dari Rumah Baca Aksara di YouTube, di Instagram, atau di semua platform media sosial, sosialnya Rumah Baca Aksara. Cuman saya ingin tahu, belum ada di situ penjelasan tentang apa alasan latar belakang dari teman-teman di Rumah Baca Aksara bisa membangun sebuah komunitas sampai bertahan sampai sekarang. Sebenarnya bahkan mungkin bisa Mungkin dari Bang Abim. Dan pertanyaan tadi apa? yang melatar belakangnya. Yang melatar belakangi teman-teman di Rumah Baca Aksara bikin sebuah komunitas, sebuah perkumpulan. Perkumpulan itu sebuah keniscayaan menurut saya. Artinya ketika ada anak-anak muda, anak-anak tua juga kadang-kadang mereka butuh berkumpul. Nah, dari berkumpul itu membangun komunitas, membangun kekeluargaan, bahkan tidak sampai kekeluargaan, sampai kepada kematian juga. Matikan semua harapan. Perang bilang. Tapi saya juga bingung, saya ini komunitas mana ya? Komunitas mana ya? Soalnya RBA itu ada Rumah Bapak Aksara, rumah Banyak acara. ya. Ada bang. Rumah Bang Abim. Rumah Ya, Bang Abim. RBA rumah Bang Habib. Silakan tambahkan. Mungkin tambahan dari Yes. Bang Sakiro. Ini alasannya ini tadi. Kenapa sampai mau baca aksara berdiri? Kalau dari saya nih kan dari awalnya tidak terbayangkan seperti ini itu mau baca ini. Tidak terbayangkan menjadi seperti ini. Terbagi dalam beberapa divisi. Karena awalnya itu sepertinya yang kelihatan awalnya itu fokusnya benar-benar di literasi. Waktu itu ini konsep literasinya masih sempit karena belum seperti ini tuh. Ada yang pelukis, terus datanglah pertanian, sablon, terus apa lagi yang lain gitu.
itu awalnya sering laku di taman kota. Nah, di taman kota sendiri ya kita sering melapak, satu persatu teman-teman datang, satu persatu teman-teman datang, satu persatu juga pergi. Nah, karena awalnya lapak itu ramai sekali kayak ini, ramai sekali komunitas yang bergabung tuh. Mungkin karena tidak bisa diimbangi dengan rutinitas yang lain tuh, ada beberapa kesibukan yang lebih penting dijadikan sebagai alasan ini tuh tidak salah. Kemudian datanglah teman-teman lain, datanglah ini Om Nance, terus Mas Abi datang pas lapor gitu, ketemu di situ. Ya, di situ diskusi banyak. Terus setelah itu main ke rumah Waca sini, main ke rumah Waca banyak untuk diskusi saja. Lama-kelamaan datang terus. Ya, jadinya seperti begini sekarang. Mas Abi dia yang pelopor begini. Kebetulan Bapak Tom juga ini dia senang menanam, urus detek beng tentang tanah. Mas Abi datang macam cocok sekali tuh, mulailah buat buku, terus pembenihan apa segala macam. Terus Om Dance datang dengan terobosan dan pulsa, terus ada OCES, CIO, mereka buat pameran. Terus agenda-agenda yang sedari awal sudah tuh, macam satu bercerita untuk anak-anak itu Kajeri punya agenda awal yang rutin juga. Terus ada teman-teman yang ada punya pengalaman di Sablon juga kasih ini pelatihan ke teman-teman supaya bisa menghidupi komunitas tuh, karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika komunitas itu berdiri harus ada yang menopang setiap gerakan ini tuh, ya literasi apa segala macam keluar. Terus dapur juga untuk konsumsi kopi lah pas kita duduk begini, itu juga harus ada ini tuh, ada dasarnya, ada pilarnya, kabinet dasar ya. Dari itu tadi datang teman-teman yang memberikan pelatihan kertas daur ulang, kita sudah bisa, teman-teman yang lain sudah bisa, ya, dibentuklah divisinya. Terus produknya dibuat, buat buku, terus ada skribal dari kertas daur ulang, lukis untuk mewarnai itu. Jadi hasil dari kertas daur ulang, terus sablon, terus pupuk pertanian. Kita juga pernah jual ini apa, benih kelor yang katanya susah tumbuh di daerah dingin, dengan terobosan dari pakar-pakarnya. Jadi juga ya. Memang tidak harus dirawat sih. Ya, akhirnya bisa tumbuh di rutin yang tanah dingin itu, dan itulah terjual, sempat dibeli oleh dinas pertanian sampai tamar menawar nih. katanya pas kunjungan gubernur kayak sebagai simbolik penanaman bibit. Ya, kan Kelor. salah satu misinya Pak Gubernur juga ke situ, bagaimana kelor itu membudidayakan kelor. ya didistribusikan karena katanya banyak manfaatnya. Ya, itu sudah dari divisi-divisi ini menopang literasi bergerak kemanapun pergi. Terus ada aksi solidaritas, terus panggung apresiasi. Nah, itu ditopang oleh divisi-divisi ini. Jadi operasional. saling misinya di situ. Dan dari situ pemahaman tentang literasi itu setelah direnungkan kan, ternyata literasi itu ya sebenarnya proses belajar ya, bahwa bagaimana kita membaca lukisan, terus membaca tanah, Membaca cuaca, itu kan dibaca semua tuh, Baca hati, baca pikiran, memistiskan lukisan. konsep literasi yang menurut kami selama berproses kurang lebih 2 tahun, iya. bahwa seperti yang dijelaskan kemarin, konsep literasi dari kami, dari kacamatanya kami, bahwa literasi itu seperti itu. Terus yang kedua ya pemberdayaan, terus yang ketiga bagaimana kita untuk bisa saling belajar. Jadi karena kata-kata apa, semua orang itu murid, semua orang adalah guru, dan setiap tempat adalah sekolah. Ya. Jadi buat kami Kak, ketika ada proses saling belajar, saling mengenal, saling memahami, saling menopang, saya pikir itulah bagian literasi yang kami nikmati selama ini, yang kami jalankan selama ini. Jadi ada pemberdayaan, ada itu proses saling belajarnya, terus ya untuk saling mengenal, sehingga adanya aksi solidaritas yang kami buat sekarang untuk tabungan. Kita kan ada tabungan
tabungan donasi tuh itu yang dipergunakan untuk aksi solidaritas. Memang itu untuk aksi kemanusiaan yang kami tabung dari setiap divisi, keuntungannya kami sisihkan. Beberapa kegiatan kami di lampu merah kita buat aksi solidaritas, terus lewat jualan karya, lewat jualan baju dan segala macam. Sekarang totalnya ada 4 juta. Nah, itu kita masih mau kembangkan lagi, perbanyak lagi, mau putar modal lagi ya Bang, putar lagi uang tabungan itu untuk kebutuhan nanti, fokusnya untuk anak-anak yang mungkin butuh biaya pengobatan kah, atau butuh apa yang bisa dibantu, kita gunakan biaya itu. Kalau saya tidak salah ingat, waktu pertama saya datang ke RBA, Ya. ada slogan pengangguran berbasis Kompetensi. Ini pengangguran berbasis, pencetus pengangguran berbasis kompetensi. Jadi semuanya dulu yang tergabung di sini juga Tapi iya, awalnya pengangguran, tapi karena punya potensi, Iya. dikumpul lalu dibentuk sebuah komunitas. Dan kami berkembang dari itu, dari satu frekuensi mungkin, karena itu tadi proses literasi yang Berbasis kompetensi. mau saling belajar itu, mau saling mengisi itu kan, sehingga akar mungkin ya, mudah-mudahan kekuatan itu yang bisa akan terus topang kami ke depan. terus ada beberapa keresahan yang sama dari teman-teman yang berkecimpung di sini. Keresahannya seperti itu, mungkin bagaimana apresiasi juga diangkat, bahwa setiap proses berkarya itu apapun itu harus dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga mereka tidak hanya melihat karyanya pas jadi Ya. tapi prosesnya itu menjawab dia punya hasil tuh. Perjalanan prosesnya itu sebenarnya yang sulit. Tidak. Jadi proses itu. Pengangguran berbasis kompetensi sebetulnya hal yang paling sederhana, karena ribuan sarjana tercetak di universitas, ribuan pengangguran dari jalanan. Tapi kalau kita saling menopang, saling mendidik, maksudnya saling kita memberikan apa yang kita punya, apa yang kamu punya, kita belajar sama-sama bangun. Nah itu sebetulnya yang mindset itu, pola pikir kita, bagaimana kita bahwasanya sekolah itu tidak harus di akademisi, sekolah itu di mana saja bisa. Walaupun kita di daerah yang sangat terpencil sekalipun, tapi kalau kita saling berbagi. Nah, semenjak saya kenal Umi Tausi, saya sekarang sudah bisa bagaimana caranya stand up comedy. Apalagi sit up comedy sekarang bisa. Push up comedy juga bisa. Jadi akhirnya kan one pack. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Cikal bakal awal kenapa mau baca itu ada. Jadi selama pandemi ini apa pernah bikin kegiatan di sini, kumpul-kumpul macam kalau yang saya tahu kan sebelum-sebelumnya Rumah Baca Aksara membuka pintu untuk siapa saja yang mau datang berbagi di Rumah Baca Aksara. Rumah Baca Aksara juga membuka panggung untuk siapa saja yang mau berkreasi, berkolaborasi dengan teman-teman di Rumah Baca Aksara. Lalu bagaimana selama pandemi? Ya, selama pandemi kan memang kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti Selain Kacama itu ada kegiatan bulanannya kami dulu. Kegiatan Selain Kacama kita harus tiadakan, tetapi mungkin kita lebih banyak produktif untuk ini sih, saling jadi teman-teman yang ada di Rumah Baca sendiri yang bergeliat setiap hari di Rumah Baca, kita upayakan untuk pengembangan potensi. Jadi ada beberapa teman-teman kayak pelatihan teater, memanfaatkan masa pandemi untuk proses belajar. Ya. Pelatihan teater, teman-teman yang ikut akselerasi kemarin itu di Labuan Bajo. Jadi setelah pelatihan di sana, nah tugas mereka terapkan di sini, bagikan ilmu teater itu ke teman-teman. Jadi kita akan rolling nanti setelah teater ada dari penulisan gitu. Terus beberapa teman juga ada libatkan adik-adik yang ada di kompleks untuk latihan menari. Nanti yang mungkin bisa saja dipadukan dengan teater nanti. Terus teman-teman yang berada pada divisinya coba kembangkan apa kira-kira konsep atau ini kah tawaran apa
kira-kira yang bisa ini bisa dijadikan sebagai brand, karena kita ada beberapa agenda selama pandemi ini. Memang betul-betul masa permenungan juga ya. Jadi kita konsepkan apa-apa saja yang perlu kita fokuskan untuk rumah baca. Nah, semacam hal yang pertama yang kita mau rencanakan itu, kita mau rencana buat zin itu. Kita mau manfaatkan kertas daur ulang, kita pakai untuk buat kayak majalah kecil, tapi majalah untuk komunitas, zin namanya, yang singkatan dari magazine tuh. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi Bahwa dengan semangat Rumah Baca Aksara buat zinnya, saya buat zoom. Ini sablon brand mungkin ada yang mau dikeluarkan tahun ini 2021. Tahun 2021 mungkin dari sablon tuh udah Aksara Quotes. Aksara. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau beli Aksara kaos quotes. kaos yang bertuliskan quotes keren di Rumah Baca Aksara, ada, mereka sediakan itu. Atau mungkin teman-teman yang malas duduk kosong di Rumah Baca Aksara ada buku-buku. Daripada duduk kosong di rumah, mending duduk kosong di sini. Iya, beli kopi. Nanti beli kopi sambil baca buku. Yang penting yang datang hidup lah. Kalau Om Timur punya rencana untuk desain Aksara kaos quotes itu, sekalian mau angkat lagi soal apa tuh? Goet negara. Tapi didesain dengan modern. Itu masih dikerjakan. karena Terus dua senjata. Apakah nanti ada motif-motif lokalnya atau bagaimana? untuk motif kita hanya fokus untuk kata-kata. Goet. Terus untuk ini teman-teman yang art apa project? Project rencana ini baru rencana. Kalau misalnya pandemi ke depannya sudah agak kerja, pameran bulan Maret paling cepat. Terus sabar, perkenalkan teman-teman yang art. Oh ya, teman-teman yang dari divisi art tuh ada Om Dan C, Manik Art, habis itu Geoces, Galerio, habis itu Coret Suka-Suka, Asicio, habis itu ada yang masih belajar, ada Kakak Cinus juga, studio Rumahku Studio, ada satu lagi. Itu Instagramnya Rumahku Studio. Manikar sama Manggarai saya sendiri buat saya. Galeri O. Galeri O. Manikar. Kebetulan kasih tantangan kemarin. Mungkin ada hasil perenungan selama tahun 2020 ataupun masa-masa dan situasi yang terjadi. Ya itu masih dalam proses. Kemarin saya baru habis selesaikan lukisan keempat, mungkin itu masih dirahasiakan. Bulan Maret ya. Maret. Nah itu dari teman-teman art. Mahasiswa pertanian PKN. Kalau Ambo masih proses pembenihan, ada beberapa kiriman, kita kebetulan dapat kiriman dari teman beberapa bibit tanaman, dan itu jadi tanggung jawab besar untuk kami, tentu buat teman Ambo yang sekarang masih PKL di Rumah Baca Aksara. Jadi kami serahkan tugas itu ke kakak Ambo. proses berbenih sambil berbenah. Terus teman-teman yang di musik, ada beberapa teman-teman di musik seperti Waldi, Iksan Laga, Ricky Wago, Waldi, terus Calvin yang sering buat puisi, Oces, mereka ada rencana mau buat album. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa cetak buat album dan dijual secara fisik. Kami mau coba untuk jual fisiknya. Di pause di bagian teater sama Nova. Ya. Masih dampingi Nova Dangkur, masih dampingi teman-teman yang sekarang masih belajar, termasuk Cio ikut dalam proyek itu, dan beberapa teman seperti siapa lagi, Om Luis, musik, DLL dan lain-lain. Soalnya begini, kami anggota Rumah Baca Aksara ini, makanya ada kolektif ya. Jadi siapapun ketika ikut terlibat kegiatan dan segala macam, berarti dia sudah termasuk dalam anggota Rumah Baca Aksara. Karena kolektif ini kan kesadaran tuh. Jadi tidak dipaksa, tidak termasuk Anda sendiri Bob Itok,
Oh, itu independen baterai. Kemarin ulang tahun. Independen baterai. Siapa yang datang? Bob Marley. Oh ya. Kemarin. Oh, kemarin. Kemarin sama Happy birthday Bob Marley. Sama Pramudian. Pramudian. Jadi kami sangat terpengaruh sekali dengan mereka, dan buku-bukunya cukup kami koleksi, ada koleksi dari Bob Marley, dari Jadi untuk teman-teman di rumah baca aksara ini, mereka di sini tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh, tetapi mereka adalah orang yang siapa yang belajar lebih cepat dan lebih awal, dia yang tahu lebih dulu. Siapa yang malas belajar, dia tidak mungkin tahu, atau mungkin tahunya lama. Atau mungkin tidak tahu sama sekali. Sebenarnya apa ya? Tadi kata-kata bagus sekali, saya susun di kepala. Ngomong. Saya bicara sih. Saya suka-suka. Bagaimana dari Karena begini, masing-masing ada potensi kan. Iya. Setiap yang bergabung ada potensi itu. Jadi saling belajar. Makanya semua orang dulu, semua orang murid itu. Kita juga bisa belajar dari anak bayi juga, kita bisa belajar. Kayak banyak belajar dari Mike, teman yang pijit Ya, itu. ada satu lagi Ya, divisi divisi yang lupa. pijit. Divisi pijat ada. divisi pijat. Dia namanya Mike. Jadi dia khusus, kebetulan kami punya teman itu Bukan pijat plus ya. satu-satunya ini yang Bang Isra. apa namanya, yang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi kita kasih ruang dan support dia, karena kebetulan dia juga masih menabung untuk bisa operasi matanya. Jadi kita bantu untuk kasih ruang di sini. Ya kalau mau pijat kita bisa antar ke tempat ini pesanan, ataupun kalau Pijat di sini ini juga bisa di bisa. sini di rumah baca. Nanti apa ini untuk kegiatan dan kreasinya teman-teman rumah baca bisa lihat di rumah baca Aksara Project Instagram dan Facebook. Saya rasa kalau misalnya mau diceritakan semua mungkin Ya, ada yang lupa. ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi langsung di Laman di Facebook. laman Facebook Rumah Baca Aksara, Instagram @rumah_baca_aksara, Ya. di YouTube umur Rumah Baca Aksara. Jadi teman-teman yang punya divisi-divisi tadi itu kegiatannya ada semua di situ di Rumah Baca Aksara. Di rumah baca Aksara Project tepatnya. Untuk kalau untuk ini karya-karyanya yang baik itu postingan di dalamnya karya-karya atau jasa yang pernah dipakai atau dibeli itu di rumah baca Aksara Project di Instagram dan Facebook. Mungkin saya bisa bercerita sedikit. Ya, Kebetulan saya orang di luar Ruteng. Jadi waktu masa sekolahnya saya dulu SMA saya di Ruteng. Jadi waktu itu saya belum mengenal apakah ada komunitas atau belum waktu itu. Tetapi ada perbedaan yang sangat jauh antara sebelum punya ada komunitas di Ruteng dengan setelah ada komunitas. Dulu waktu masa kami sekolah, kalau kami jalan lewat di deker, di gang-gang, lihat orang, kita lihat sedikit apa lihat? Coba lihat. Jadi pasti Gangster. gangster pukul ya. Ada yang orang kejar balik ya, jadi baku kejar. Jadi setelah ada komunitas itu sekarang orang bukan bersaing geng di kelompok mana dari kompleks mana yang paling jago, bukan lagi itu, tetapi anak muda mana yang paling kreatif. Itu salah satu hal positif yang paling nampak yang kami orang dari luar Ruteng kami lihat tentang kemajuan yang ada di Ruteng sekarang. Jadi sebuah kemajuan dan sangat respect untuk teman-teman di Ruteng yang sudah membangun sebuah komunitas. Artinya ada kesadaran bahwa ternyata literasi itu sangat penting. Kita lebih baik bergerak dengan pikiran dan perasaan. Nakal dengan karya. Amin. Kadang-kadang ya. Ya, lebih baik nakal dengan karya daripada nakal dengan baku. Kalau dalam ring itu masih termasuk dapat karya. uang juga itu. mungkin ada Tapi divisi, kalau di luar ring, ada divisi lagi, sederhana. divisi pencak silat di luar. Itu untuk mewadai orang yang suka pukul. Oh iya. Tapi taruh samsakse itu, isi pasir, isi batu biar Kau pukul pukul sampai puas. sampai puas, itu pasti. Cuma harus diwadahi. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
hancurkan tangannya. Lanjutkan Pak. kena punchline apa. Jadi teman-teman di rumah baca aksara ini kawan-kawan, mereka juga jual buku, Ya. jual kaos, Shopee. jual shopee, lukisan, nutrisi dari anggur, kopi. Kopi Itu kalau kamu datang bertamu di sini. Sama Baku. telang, Bunga. Minuman bunga minuman bunga telang, Oh, minuman bunga telang, telang, Telang. bukan telang, telang. telang. Minuman bunga telang itu bisa ditelan. Ada baku ruting, Tembakau. Itu tembakau. nah, baku. Tembakau. Ada apa lagi? Jengking. Betul. Betul, banyak lah. Banyak. Kalau penasaran ke rumah baca sih. Kalau penasaran ke rumah baca aksara, kalau misalnya takut pandemi COVID, bisa di akun media sosialnya mereka. Jadi mungkin saya rasa konten kita pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Oke. Kalau misalnya besok-besok ada bahan-bahan lain yang perlu kita bahas, kita akan ngomong di konten selanjutnya. Oke. Jadi terima kasih untuk KAI di rumah baca aksara. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Jadi teman-teman yang sudah menonton konten ini, terima kasih sudah meluangkan waktu menonton konten ini. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe di rumah baca aksara channel di YouTube, juga akun media sosial mereka. Kalau saya punya, subscribe juga. Umur hal baik. Slogan. Mempanjang hal-hal baik Ah. kawan. Itu Panjang tagline. Panjang Tagline rumah untuk baca aksara. semua hal-hal baik. Panjang umur. Untuk semua hal-hal baik, kawan. Jadi hal-hal yang tidak baik, umur pendek. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Lagi, no, poin, bos lah nanti.